Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuranisa Putri S, mahasiswa semester 6 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan PGSD. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah statistik. Nah, materi pertama yaitu apa itu statistika. Statistika merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data, menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Nah, singkatnya, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Apa perbedaan statistika dan statistik? Nah, tadi itu statistika, sekarang statistik. Statistik adalah kumpulan data yang berupa bilangan atau bukan bilangan yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram yang menginformasikan tentang suatu persoalan. Dalam pengertian lainnya, statistik adalah ukuran yang mewakili kumpulan data yang diperoleh dari hasil perhitungan terhadap kumpulan data tersebut. Contohnya itu seperti mean, median, modus, frekuensi, persentase, variance, dan lain-lain. Materi kedua yaitu skala pengukuran dan penyajian data. Nah, skala pengukuran yang dimaksud sini yaitu data menurut skala pengukurannya. Nah, hal ini sama dengan data berdasarkan data menurut cara penyusunannya. Nah, penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Nah, tujuan dari penyajian data ini yaitu untuk memberikan gambaran yang baik dan menyeluruh dari objek yang diteliti. Nah, peneliti juga harus dapat menyajikan data yang tepat agar data yang dimiliki dapat dengan mudah dipahami dan diambil informasinya yang diperlukan oleh si pembaca. Nah, ada dua cara penyajian data. Pertama itu ada tabel. Tabel di sini itu terbagi beberapa. Ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Kedua yaitu grafik atau diagram. Nah, di sini juga terbagi, yaitu ada histogram, poligon, ogive, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan lain-lainnya. Nah, tabel baris kolom. Tabel baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Tabel baris kolom di sini terbagi menjadi 3, yaitu tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Tabel 1 arah yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai suatu hal atau suatu karakteristik saja. Nah, tabel 2 arah yaitu tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Tabel 3 arah yaitu tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau 3 karakteristik. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua atau lebih variabel kategorik. Variabel baris dari B kategori untuk variabel pertama dan variabel kolom terdiri dari K kategori untuk kategori variabel kedua. Setiap sel mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategori. Ketiga itu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas sebagai upaya untuk menyederhanakan data. Nah, data yang terdapat dalam tabel frekuensi disebut dengan data berkelompok. Pengelompokan data bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh yang baik dari suatu populasi. Lihat di samping contoh tabel distribusi frekuensi. Di situ terdapat data nilai UTS Matematika Universitas X sebagai berikut. Nah, di situ terdapat nilai yang setelah dikelompokkan. Di situ terdapat tabel interval kelas dan frekuensi. Nah, nilai 40 sampai 45 frekuensinya 9, 4 sampai 51 frekuensinya 6, 52 sampai 7 frekuensinya 5, 58 sampai 63 frekuensinya 3, 64 sampai 69 frekuensi 9, 70 sampai 75 frekuensinya 4, 76 sampai 81 frekuensinya 4. Nah, seperti contoh. Nah, sekarang kita masuk di prosedur penyusunan tabel distribusi frekuensi. Pertama yaitu urutkan data. Selanjutnya, tentukan range atau jangkauan dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min, di mana X max merupakan data terbesar dan X min merupakan data terkecil.
Selanjutnya, tentukan banyaknya kelas interval atau kita simbolkan di sini K dengan menggunakan aturan sebagai berikut. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini yaitu banyaknya data. Tentukan panjang kelas atau kita simbolkan dengan P atau banyaknya interval dengan menggunakan rumus P sama dengan R per K, yaitu P sama dengan jangkauan per kelas interval. Tentukan ujung bawah kelas interval atau kita simbolkan dengan A1 yang dapat diambil dengan cara A1 sama dengan X1 atau A1 sama dengan C dengan syarat X1 kurang C lebih kecil dari P. Selanjutnya yaitu grafik atau diagram. Diagram adalah gambaran atau sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar atau tentang turun naiknya hasil, statistik, dan sebagainya. Diagram batang, bar chart, dan histogram. Perbedaan diagram batang dan histogram dalam hal lebar batangnya yaitu histogram menggunakan batas kelas, sedangkan diagram batang menggunakan tepi kelas. Sehingga penggunaan batas kelas pada histogram akan menghilangkan ruang yang ada dan membuat bentuk histogram padat. Sedangkan diagram batang yang menggunakan tepi kelas sehingga bentuk batang tidak menempel dan terdapat ruang di antara batang-batang yang ada. ORGIF. ORGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas tersebut. Diagram titik atau scatter plot. Diagram titik atau scatter plot adalah gambar yang menunjukkan hubungan atau relasi antar dua variabel yang biasanya dinyatakan dalam pasangan terurut atau koordinat untuk digambarkan di bidang dua dimensi. Diagram garis. Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara suatu dengan yang lain. Sehingga diagram garis biasanya diawali dengan diagram titik atau diagram pencar. Terakhir yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan bagian atau peranan masing-masing sektor yang membentuk suatu keseluruhan. Bisa dilihat contohnya di samping. Materi selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan atau tendensi sentral. Setiap pengukuran aritmetika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran tendensi sentral. Merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Pertama yaitu rata-rata hitung, yaitu sering disebut juga dengan MEAN. Merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. MEAN dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu tadi MEAN. Sekarang kita beralih ke median dan modus.
Mean tadi merupakan nilai rata-rata dari suatu data. Nah, median ini di sini merupakan nilai tengah dari suatu data. Sedangkan modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul pada suatu data. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Berikut contoh kasus data tunggal dari mean, median, dan modus. Soalnya yaitu nilai mata kuliah evaluasi pembelajaran mahasiswa UNM PGSD Parepare kelas C18E yaitu 80, 90, 75, 75, 80, 90, 95, 75, 78, 75, 78. Tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Pertama kita cari meannya. Diketahui N sama dengan 11, XI sama dengan 80, 90, 75, 75, 80, 95, 35, 75, 78, 75, 78. Penyelesaian X rata-rata sama dengan sigma XI per N. Kita tuliskan di bawahnya 80 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 75 ditambah 78 ditambah 75 ditambah 78 per 11. Hasilnya yaitu 81. Nah, kita masuk ke mediannya. Kita urutkan nilai dari data tersebut. 75, 75, 75, 75, 78, 78, 80, 80, 90, 90, dan 95. Rumusnya yaitu M sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 per 2. Kita masukkan jumlahnya sama dengan X dalam kurung 11 ditambah 1 per 2 sama dengan X12 per 2 sama dengan X6. Jadi, mediannya adalah X6. Kita lihat dari nilainya, nilai ke-6 yaitu 78. Modus, kita urutkan lagi nilainya, 75 4 kali, 78, 78, 80, 80, 90, 90, dan 95. Nah, kita lihat jumlah dari nilainya. Ada 11. Maka, setelah kita urutkan, kita bisa lihat yang mana paling banyak muncul, yaitu 75, yang muncul sebanyak 4 kali. Jadi, modus dari data nilai tersebut yaitu 75. Nah, materi selanjutnya yaitu ukuran letak data. Nah, ukuran letak data yaitu ukuran yang menunjukkan letak suatu data yang telah disusun atau diurutkan. Nah, ukuran letak data ini terbagi jadi 3 macam, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil ini yaitu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Sedangkan desil yaitu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Dan persentil yaitu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Berikut adalah rumus ukuran letak data tunggal. Kuartil. Untuk menentukan nilai QI atau I sama dengan 1, 2, 3, digunakan rumus berikut. Letak QI sama dengan I per 4 dalam kurung N tambah 1. Desil. Untuk menentukan nilai DI atau I sama dengan 1, 2, sampai 9, digunakan rumus sebagai berikut. Letak DI sama dengan I per 10 dalam kurung N tambah 1. Untuk persentil, untuk menentukan nilai PI atau I sama dengan 1, 2, 3,
dan seterusnya, digunakan rumus sebagai berikut. Letak PI sama dengan I per 100 dalam kurung N ditambah 1. Sekarang kita membahas tentang ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data ini itu terdapat jangkauan atau range, jangkauan kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, varian atau ragam, dan simpangan baku atau deviasi standar. Nah, jangkauan atau range ini yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Nah, lalu jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil di sini yaitu kita mencari selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, lalu itu terdapat lagi jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu di situ yaitu setengah dari selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Kuartil atas untuk Q3 itu kuartil atas, Q1 itu kuartil bawah. Nah, lalu ada simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, yaitu nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Nah, lalu setelahnya itu ada ragam atau variasi, itu perbandingan ragam atau variasi itu yaitu perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata. Nah, terakhir itu simpangan baku atau deviasi standar. Nah, deviasi standar ini adalah dimana itu adalah akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Nah, dua kelompok yaitu ada ukuran penyebaran data tunggal dan ukuran penyebaran data kelompok. Nah, untuk mengetahui rumus dari ukuran penyebaran data tunggal dan ukuran penyebaran data kelompok, simak video selanjutnya. Untuk data tunggal, pertama, jangkauan atau range. Rumusnya itu R sama dengan X max dikurang X min. Jangkauan kuartil, H sama dengan kuartil atas dikurang kuartil bawah. Simpangan kuartil, QD sama dengan 1/2 dalam kurung kuartil atas dikurang kuartil 1. Selanjutnya, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. SR sama dengan 1/n sigma XI dikurang X rata-rata. Selanjutnya, varian atau ragam, yaitu S kuadrat sama dengan 1/n sigma N1 sama dengan 1 XI dikurang X rata-rata kuadrat. Simpangan baku, S sama dengan akar S pangkat 2. Untuk data berkelompok, nah, di rumus di data berkelompok ini hampir sama dengan data tunggal. Yang membedakan yaitu pada saat rumus letak kuartil bawahnya dan kuartil atasnya, yang dimana untuk kuartil satunya itu dia memakai 1/4n, dan untuk kuartil atasnya yaitu dia memakai 3/4n. Nah, sekarang kita masuk di materi populasi, sampel, dan statistik inferensial. Mana populasi adalah keseluruhan dari objek yang menjadi perhatian dan menjadi objek data penelitian. Nah, biasanya objek penelitian itu berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, peristiwa, gejala, sikap hidup, dan sebagainya. Nah, populasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada populasi berdasarkan keadaannya dan ada populasi berdasarkan ukurannya. Populasi berdasarkan keadaannya itu ada populasi homogen dan populasi heterogen. Nah, populasi homogen yaitu apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat yang relatif seragam atau
satu sama lainnya, seragam satu sama lainnya, atau bisa dibilang mirip. Nah, populasi heterogen. Populasi heterogen itu apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda satu sama lain. Maksudnya itu sifat-sifat dari beberapa objek itu berbeda-beda. Nah, populasi berdasarkan ukurannya. Populasi berdasarkan ukurannya itu terbagi menjadi dua, yaitu populasi terhingga dan populasi tak terhingga. Nah, di populasi terhingga yaitu di mana anggota populasi dapat diperkirakan atau diketahui secara pasti jumlahnya, dengan kata lain jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Maksudnya itu di sini populasi terhingga itu kita bisa mengetahui jumlahnya, jadi itu terhingga. Contohnya itu seperti misalnya kelas C18E berjumlah 26 orang, itu jelas jumlahnya, berarti terhingga. Nah, kalau populasi tak terhingga itu dimana jika populasinya anggota populasinya itu tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui jelas berapa jumlahnya. Dengan kata lain itu batas-batasnya tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Seperti pasir. Nah, jika subjeknya itu pasir. Nah, pasir kan kita tidak ketahui berapa jumlahnya. Pasir, air. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kita masuk di sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Nah, maksudnya sini sampel ini berhubungan juga dengan populasi. Nah, setelah itu ada macam-macam bagaimana kita menarik sampel, penarikan sampel. Pertama itu ada penarikan sampel acak, penarikan sampel berlapis, penarikan sampel berkelompok, dan penarikan sampel secara sistematis. Nah, setelah itu kita masuk di materi statistik inferensial. Nah, statistik inferensial di sini adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji atau menaksir dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Nah, maksudnya di sini tuh bagaimana kita menaksir dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah ada yang diperoleh dari sampel tadi, untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Nah, ada ruang lingkup bahasan statistik inferensial, yaitu ada probabilitas atau teori kemungkinan. Kedua, distribusi teoritis. Ketiga, analisis covariance. Ketiga, sampling dan sampling distribusi. Keempat, ada pendugaan populasi atau teori populasi. Nah, keenam, analisis varians. Ketujuh, uji hipotesis. Ke-8, analisis korelasi dan uji signifikasi. Ke-9, itu ada analisis regresi untuk peramalan. Semoga video ini dapat memberi penonton semua pengetahuan dan dapat menambah informasi untuk yang menontonnya. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.